dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu
segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu. Bila firman ini boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. 2 minggu memang saya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini kita bersyukur ya dalam cuaca yang agak mendung, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara tentang satu kata yang sangat viral dalam kehidupan masyarakat urban saat ini. Healing. Biasanya orang ketika bepergian ke gunung atau ke pantai atau ke tempat-tempat yang menyenangkan, kemudian ditanya, apa sih alasan Anda pergi ke sana? Dan banyak dari antara kita hari ini yang berkata healing, untuk memberikan suasana yang baru dalam kehidupan mereka. Satu kali saya ketemu dengan seorang ibu yang merawat suaminya begitu lama sehingga kesibukannya hanya dikerjakan untuk merawat suaminya. Dan ketika ngobrol dengan saya, satu kata yang diulang-ulang terus-menerus oleh ibu itu adalah dia berkata bahwa, Pak, saya ini butuh healing, pergi ke satu tempat dan merasakan ketenangan, kenyamanan, pokoknya lepas dari segala beban supaya saya betul-betul fresh. Dia bilang, saya butuh healing, saya butuh healing. Ada di sini yang hari ini butuh healing, Bapak Ibu? Banyak ya, makanya tahun depan kita ada acara untuk rekreasi bersama-sama ya. Siapa kemarin yang ditugaskan untuk menjadi PIC-nya? Oh, Pak Didik ya. Kita akan healing sama-sama, tapi tahun depan Bapak Ibu, karena kita hari-hari ini kan mempersiapkan Natal ya. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan healing kan begitu? Ini kan sebetulnya istilah dalam psikologi ya. Beberapa pakar berkata bahwa healing itu kerap dikaitkan dengan proses penyembuhan diri, menyembuhkan diri sendiri yang tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin serta jiwa. Saudara, kalau kita bisa memahami bahwa sebetulnya di dalam tubuh kita ini kalau kita rawat dengan baik, ada mekanisme di dalam tubuh ini untuk kita ini bisa menyembuhkan diri kita sendiri.
Contoh misalkan secara fisik ya, suatu kali tangan kita tergores benda tajam, ya kan, luka, kemudian berdarah. Sebetulnya kalau tidak ada infeksi, tidak ada bakteri yang nempel di luka itu, maka sebetulnya mekanisme dalam tubuh kita itu bisa menyembuhkan sendiri, karena ada sel darah putih, ada antibodi dalam diri kita itu yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Demikian juga sebetulnya dalam kondisi psikis kita, dalam kondisi kejiwaan kita, sebetulnya kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, itu sebabnya ketika istilah healing ini menjadi begitu viral, menjadi begitu populer, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru tentang proses penyembuhan diri. Cuma kalau mendengar kata healing, ya kan, ini konotasinya adalah penyembuhan diri untuk mendapatkan ketenangan batin serta jiwa. Hari ini Bapak Ibu, jiwa batinnya lagi capek enggak ya? Lagi beban berat enggak ya? Karena tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam kehidupan kita itu membuat ketenangan batin serta jiwa kita itu sedemikian capek. Tahun ini Bapak Ibu ya, WHO, World Health Organization itu sedang menggalakkan tentang kesehatan mental, mind health. Itu di mana-mana. Karena banyak orang yang kesehatannya itu, kesehatan mentalnya itu terganggu. Ya. Mindnya ini enggak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, kenapa? Tuntutannya berat hidup kita hari ini. Yang kerja misalkan, tuntutan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang sedemikian berat itu membuat mental kita menjadi capek. Belum lagi Bapak Ibu yang di dalam dunia kerja dituntut untuk deadline ya. Tanggal sekian harus selesai, tanggal sekian harus selesai. Itu membuat mental kita menjadi tertekan. Yang mau menikah misalkan, ini kan ada beberapa yang mau menikah toh. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya itu betul-betul membuat menjadi tekanan, stres dengan berat, ya kan? Para mahasiswa misalkan, yang papernya harus dikumpulkan tanggal sekian, ya, baru bab sekian yang dikerjakan, itu juga membuat tekanan-tekanan jiwa, batin itu menjadi cukup stres. Stres itu sebetulnya baik buat kita Bapak Ibu. Stres itu membuat kinerja kita itu menjadi terdorong, termotivasi untuk bergerak dengan baik. Tanpa stres, hidup kita nggak maju. Tetapi ketidakmampuan kita untuk mengelola stres itu yang membuat menjadi masalah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya rindu untuk kita bicara bersama-sama firman Tuhan dalam perspektif psikologi, bagaimana kita menikmati atau melakukan yang namanya healing ini. Healing itu bisa kita kerjakan dengan berbagai macam cara Bapak Ibu. Yang suka hobi musik ya, denger aja musik dalam kesendirian ya. Yang suka hobi sepak bola ya sepak bola aja lah. Kita akan lihat ya bagaimana sih men-setting, arrange ya healing dalam kehidupan kita. Minimal ada 3 hal Bapak Ibu yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami proses yang namanya healing ini, penyembuhan diri. Harapan dan doa saya nanti sepulang dari gereja Anda bisa merasakan kesegaran jiwa, sukacita jiwa, dan hidup yang sejahtera. Amin. Amin ya. Makanya dengar baik-baik, jangan miss, dengar baik-baik. Karena ini semacam pembelajaran sekaligus dibungkus dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau masih belum bisa healing, berarti Bapak Ibu belum mendengar firman Tuhan hari ini dengan baik ya. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu mengalami yang namanya proses healing? Yang pertama, saran psikologis adalah kita perlu punya yang namanya me time. Bukan mie instan Bapak Ibu ya. Ini me time. Ini memang ke Inggris-Inggrisannya. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia rasanya agak kurang pas ya. Waktu
saya, ya, waktu saya. Me time itu apa sih? Nah ini, menurut kamusnya Collins ya, orang yang namanya Collins ini bikin kamus namanya Collins Dictionary. Satu kali kalau saya bikin kamus maka namanya Brichtono Dictionary gitu ya. Mungkin kalau satu kali Bu Ilani bikin kamus ya namanya Ilani Dictionary. Nah ini Collins Dictionary, tentunya seorang pakar dalam bidang psikologi. Dia berkata begini Bapak Ibu, me time adalah waktu yang diluangkan seseorang untuk diri sendiri dan melakukan hal untuk menyenangkan dirinya sendiri. Me time dilakukan tanpa intervensi orang lain. Dalam kehidupan kita secara rohani, jiwani, kadangkala kita selalu dituntut untuk menyenangkan orang lain. Itu baik, menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan sesama, itu penting, itu tugas. Tetapi ketika kita terlalu fokus untuk menyenangkan orang lain tanpa memberi perhatian kepada diri sendiri, maka itu juga kurang sehat buat kita. Itu sebabnya tiap kita perlu yang namanya me time. Saya kasih contoh Bapak Ibu, pentingnya kita itu merawat diri sendiri. Seorang dokter yang sibuk memberikan kesembuhan, pengobatan kepada orang lain tapi lupa untuk menyembuhkan diri sendiri, maka jelek buat dokter itu. Seorang make up artist ya, saya dulu bingung ya apa sih dimaksud make up artist. Ternyata adalah orang yang suka mendandani orang secara menjadi cantik gitu kan. Nah seorang yang profesinya make up artist, dandani orang supaya cantik, tapi dirinya sendiri nggak pernah dandan, itu jelek. Betul nggak Bapak Ibu? Hasil karyanya cantik luar biasa, tapi dia sendiri nggak pernah dandan, itu salah. Nah me time adalah waktu yang kita luangkan buat diri kita sendiri untuk hal-hal yang menyenangkan buat diri kita sendiri. Tiap orang pasti punya kegemaran sendiri-sendiri. Contoh lah ya, saya nggak usah jauh-jauh. Saya ini orang yang paling senang menikmati musik. Saya ini penikmat musik. Ya, range selera musik saya itu begitu lebar. Dari dangdut koplo sampai klasik saya suka. Ya, dari happy asmara gitu. Ada yang suka happy asmara nggak ya? Via Valen gitu. Andri itu paling suka itu happy asmara. Ya, Cak Nan gitu ya. Sampai Beethoven ya, Bach, saya suka. Di HP saya itu ada ribuan lagu. Kalau lagi malam saya kepingin denger lagunya Beethoven, Bach, ya tinggal setel. Sekarang gampang sekali. Nah, saya senang. Ya, makanya satu kali saya masih ingat itu Pak Didik waktu ke rumah, terus ngelihat kok banyak speaker sih Pak, di bawah ada, di atas Pak ada. Karena saya suka dengar musik Bapak Ibu. Tidak hari tanpa musik. Saya masih ingat lagunya Omar Rama, apa jadinya dunia tanpa musik gitu. Karena saya senang gitu. Nah, bagaimana me time yang saya lakukan? Saya dengar musik. Makanya satu kali istri saya ngobrol, tiba-tiba dia tanya, ya kira-kira apa yang saya suka? Kalau hari ini saya suka pingin beli speaker Bose, tapi mahal harganya, gak kuat duitnya. Itu me time buat saya. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya, pelayanan yang harus kemana-mana, ya kan? Sesekali saya harus istirahat sebentar di oase. Tahu oase ya? Oase itu tempat kita berteduh kalau di padang pasir. Di oase saya. Oase saya apa? Saya dengar musik. Itu me time. Nah, Anda punya me time sendiri-sendiri pasti. Ada yang suka mancing ya, Pak Pur ini dulu suka mancing. Itu me time-nya. Mungkin ada yang suka ya cari belut misalkan ke sawah. Nah, itu juga me time mereka. Yang penting Anda menggunakan itu untuk menyenangkan diri Anda, bukan untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan diri Anda. Dan me time dilakukan tanpa intervensi orang lain, tanpa Anda disuruh, tapi itu memang sesuatu yang Anda lakukan.
Nah saudara, apa yang Alkitab katakan tentang me time? Saya kasih contoh. Coba kita baca Markus 1 ayat yang ke-34 ya, saya akan bacakan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saya berhenti sampai di sini. Perhatikan kesibukan dari Tuhan Yesus ya. Ia menyembuhkan banyak orang. Ini hanya saya kutip satu ayat. Di ayat-ayat sebelumnya saudara bisa melihat, membaca betapa sibuknya pekerjaan Tuhan Yesus. Keliling pelayanan kemana-mana, masuk kota ini, keluar kota itu, banyak yang dikerjakan. Dan ketika di dalam jadwal yang begitu padat, Yesus memberikan contoh kepada kita. Perhatikan ayat kelima. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya ingin menggarisbawahi beberapa kata di sini. Coba ini, pagi benar, hari masih gelap, ke tempat yang sunyi. Perhatikan, betul-betul Tuhan ingin menyendiri, ingin mengasingkan diri. Dia ingin lepas dari semua kesibukan, ingin lepas dari semua keriuhan dunia, ingin lepas dari semua kegaduhan dunia yang tiap hari ada jalan, Dan apa yang dilakukan? Dia berdoa. Ini me time-nya Yesus. Karena dia memang pribadi yang spiritual sekali gitu loh. Apakah kita harus selalu berdoa? Iya, kita harus me time. Ini juga salah satunya adalah berdoa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah Tuhan memberikan contoh kepada kita. Ada satu me time yang dia lakukan di tengah segala kesibukan itu. Saudara, saya ingin sedikit bersaksi lah ya. Saya ini kan hampir-hampir tidak ada hari libur. Senin sampai Jumat saya sibuk di kampus ya. Itu ketemu si Krisman ya, mahasiswa sing rodok ndablek gitu kan ya. Ya kan, Sabtu sepanjang hari nyiapkan khotbah ya. Istri berangkat, saya antar ya, pulang kemudian siapin khotbah, berdoa sampai istri saya datang, persiapan khotbah kadang-kadang masih belum selesai. Karena saya sungguh-sungguh untuk memberikan makanan rohani kepada jemaat yang disayang Tuhan ini. Amin. Jadi sungguh-sungguh satu hari kadang nggak cukup. Ya kan? Habis keluar malam gitu, terus saya duduk lagi di meja. Istri saya tanya, ya kan, udah selesai belum? Belum, ya. Kalau hanya sekedar kutip-kutip ayat, copy paste itu gampang. Tapi menyampaikan firman Tuhan sambil tatap muka, tatap wajah Bapak Ibu semua enggak gampang. Amin Bapak Ibu, ya. Semua melihat tatapan mata saya? Amin. Itu komunikasi. Kalau dalam dunia homiletik Anda khotbah tidak melihat tatap muka Anda, itu Krisman tahu. Nilainya pasti C. Itu persiapan. Bagaimana saya bisa tatap muka Bapak Ibu? Saya menguasai materi. Sungguh-sungguh saya belajar. Jangan dipikir saya ngomong kayak begini enak ya. Pendeta itu loh enak ngomong gitu, kerjaannya cuma ngomong. Coba Anda berdiri di sini. Ya kan? Betul ya Mas Sam ya. Kan kelihatan mata saya. Ya, ini komunikasi, ya. Saudara, Tuhan Yesus punya me time. Nah, saudara, saya kasih tahu begini. Ketika kita belajar tentang namanya manusia itu kan terdiri dari 3 unsur, ya kan? Tubuh, jiwa, roh, ya kan? Fisik, psikis, spiritualitas. 3-tiganya ini butuh me time. Secara spiritualitas, secara rohani kita perlu saat teduh. Jadi Bapak Ibu yang tiap pagi nggak ada saat teduh, saya jamin hidupmu tidak akan sehat secara rohani. Saya jamin deh. Karena masing-masing
tiga aspek itu butuh makanan. Kita sebagai makhluk spiritualitas butuhnya apa? Kebutuhan-kebutuhan spirit kita. Doa. Bangun tidur, saat teduh, berdoa. Itu kalau ada mahasiswa yang saya tahu nggak ada saat teduh, telinganya siap-siap dijewer. Yang kedua apa? Fisik. Kita juga perlu me time fisik. Jadi kalau ada bapak ibu yang hobinya dipijat, nggak apa-apa, sesekali pijat tunanetra gitu. Itu kan fisiknya dielus-elus gitu ya, digosok gitu. Saya masih ingat bapak ibu, di sini ada jemaat dulu namanya Mbah Tun. Ada yang tahu mungkin yang jemaat sekarang. Itu jemaat yang lama. Itu kalau habis ibadah gini, ya waktu itu kan saya masih usia 29, 30 ya, masih muda, hingga dipanggil, Mas Tono, kesel ya khotbah, nanti tak pijeti ya. Itu Mbah Tun suka begitu. Jadi tiap kali ibadah itu, habis ibadah dia nunggu di depan gereja mijeti saya di rumahnya Bu Sanusi. Bapak ibu tahu nggak Bu Sanusi? Ibu saya itu udah meninggal sekarang. Jadi kita perlu me time. Kemudian secara fisik, secara psikis itu kan kejiwaan. So tahu nggak makanan jiwa kita itu apa? Makanan jiwa kita itu sesuatu yang kita anggap indah. Itu yang perlu kita lakukan. Apa yang kita anggap indah? Bagi saudara yang senang lukisan, lihat aja lukisan itu membuat kita menjadi tenang. Atau Anda pergi ke naik gunung, ya kan? Cafe 360 gitu ya Pak Purnomo ya. Jalan-jalan ke sana, ngelihat gunung Bromo ya. Itu me time. Itu jiwa kita yang akan yang akan disehatkan. Ya kan? Untuk me time memang butuh effort ya, butuh usaha untuk kita lakukan. Nah, Alkitab kasih contoh kepada kita. Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi me time secara rohani berdoa. Secara psikis ya, apa yang menjadi hobi Anda kerjakan. Secara fisik istirahatkan tubuh Anda. Kalau betisnya, kecetnya kesel ya beliau param kocok. Siapa yang belonyo ya bojoe dhewe-dhewe, ya aja bojoe tangga, haram. Kan begitu. Jadi kita perlulah me time. Yang kedua saudara, supaya kita bisa healing ya. Jadi kalau kita healing, kelihatan di wajah kita ini Bapak ya. Wajah yang ceria. Sing wajah merengut, jutek, saya jamin deh dia butuh healing. Jadi lihat kanan kiri ya, sing wajah rotok merengut ya, bisi, ya, kamu butuh healing ya. You need healing gitu loh ya. Wajahnya harusnya ceria gitu loh ya. Biasanya kalau sing mengkerut-mengkerutnya apa, beban hidupnya tuh banyak ya. Tagihan belum dibayar ya, cicilan ya tersendat-sendat. Gak usah dipikir Bapak Ibu. Toh dengan wajah cemburut cicilan belum tentu lunas. Bener gak? Ya, terus kenapa kita menyusahkan diri? Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa healing ya? Langkah yang kedua itu adalah melakukan yang namanya mindfulness. Nah, yang mempopulerkan ya istilah atau metode mindfulness ini tuh orang yang ada di gambar itu ya. Orang itu namanya Jon Kabat-Zinn ya. Jon Kabat-Zinn ini seorang peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Massachusetts ya. Orang ini yang mempopulerkan mindfulness. Apa itu mindfulness? Nah, saya bacakan pendapatnya beliau ini. Upaya meredakan stres ya, stresnya diredakan atau kecemasan dengan tujuan untuk menenangkan diri dan memusatkan perhatian terhadap apa yang terjadi. Menenangkan pikiran, Bapak Ibu. Menenangkan nafas, tinggal tarik nafas. Ya kan? Tapi menenangkan pikiran, itu ada metodenya. Bagaimana kita bisa menenangkan pikiran?
Ya bahasa dunianya itu melakukan kontemplasi, meditasi. Tetapi saya tidak mengajarkan kita melakukan kontemplasi, meditasi seperti agama di sebelah ya, dengan yoga. Bukan yoga itu, yoga Adista sama yoga Trisnawan, bukan. Tapi gerakan-gerakan yoga bukan itu. Tapi kalau Anda mau yoga nggak apa-apa juga, asal dalam nama Tuhan Yesus ya. Jangan yoga dengan nama Siddhartha Buddha Gautama, Om Swasti Swastu, bukan itu. Tapi boleh-boleh saja gitu. Nah, menenangkan pikiran dengan apa? Kontemplasi. Artinya apa? Berdoa Bapak Ibu sambil merenungkan ya, memusatkan perhatian terhadap apa yang terjadi. Meredakan ketegangan pikiran. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan beberapa orang. Saya bilang bahwa ada banyak orang Kristen, khususnya dari kalangan-kalangan gereja mainstream, yang tidak setuju dengan istilah positive thinking. Katanya positive thinking itu manusiawi sekali, humanisme, psikologis dan sebagainya. Sebetulnya enggak juga. Tokoh-tokoh Alkitab semua punya positive thinking, ya kan? Nah, tetapi yang ingin saya soroti adalah kita ya, kita semua itu kecenderungan memiliki yang namanya negative thinking. Negative thinking itu apa sih ya? Negative thinking adalah orang yang berpikir yang negatif-negatif dalam kehidupannya gitu loh. Kalau anak-anak muda punya istilah yang lebih keren, overthinking. Mikirnya berlebihan. Ayo di sini siapa yang suka overthinking, ya kan? Pikirannya berlebihan, gak duit ya, langsung dipikir besok akan mati. Enggak, gak duit, mending utang. Enggak ya, gak punya duit, berdoa Tuhan kasih, gitu loh. Jangan terlalu overthinking. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik ini ya, mau saya sampaikan. Overthinking atau negative thinking itu akan membuat ya, kesalahan atau kelainan-kelainan mental kita. Itu yang membuat kita menjadi stres, menjadi panik ya, panic attack. Saya beberapa waktu ceritakan, saya punya klien yang mendapat gangguan panic attack, serangan kepanikan. Orang itu gak berani keluar dari halaman rumahnya karena terserang panic attack. Dia pikir bahwa di luar sana ada berbagai macam persoalan yang tidak tertangani oleh dia. Loh kenapa sih? Karena overthinking. Saya tanya, kenapa kamu gak berani keluar? Pak, saya takut kalau saya keluar nanti saya jatuh, ya kan? Tidak ada yang menolong, kemudian putus nafas saya, matilah saya. Aduh Pak, kalau Bapak hanya sekedar jatuh dari sepeda, paling berat kan luka melecet, tensoplas. Nggak ada cerita, ya ada sih tapi jarang ya. Jarang kita temukan orang jatuh dari sepeda, putus nafas dan mati, jarang. Tapi ini orang yang overthinking. Nanti kalau begini, kalau begitu dan sebagainya. Nah, orang-orang yang kayak gini ya adalah orang yang kurang melatih mindfulness. Mindfulness itu sebetulnya apa sih? Kesadaran akan reaksi emosional kita itu kayak apa sih? Memahami gejolak emosi kita kayak apa, itu mindfulness. Saya kasih contoh satu ayat bagaimana cara Tuhan untuk melakukan yang namanya mindfulness ini. Saya akan ajak kita semua untuk melihat dalam Mazmur 42 ayat 4 sampai yang kelima. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Perhatikan ayat kelima, ada bold merah di situ. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini ada satu dialog antara alam sadarnya Daud dan alam bawah sadarnya Daud. Nah, kalau saudara sudah mendengar dua istilah ini, itu sedikit informasi. Yang mempopulerkan itu psikolog modern namanya Sigmund Freud ya.
dialog antara alam sadar dan alam bawah sadar. Perhatikan ayat yang keempat, ya. Inilah yang hendak ku ingat, ini alam sadarnya. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, aku gelisah, aku resah, aku galau, aku stres, aku mengalami keadaan seperti itu. Tapi kemudian alam sadar itu berbicara kepada alam bawah sadar. Ayat yang keempat, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa? Dan gelisah di dalam dirimu, bangkitlah, bangunlah engkau, berharaplah kepada Allah. Saudara, inilah yang dimaksudkan dalam psikologi modern sebagai mindfulness. Menyadari ada sesuatu yang keliru di dalam konsep pemikiran kita, di dalam reaksi, respon, emosi kita, ada yang keliru. Makanya Daud berkata, ada apa engkau? Bangunlah engkau, gitu loh. Adakah di antara kita yang seringkali merasa bersalah, saudara? Guilty feeling gitu, ngerasa bersalah. Kenapa ya saya kok melakukan ini? Kenapa ya saya kok begitu? Kenapa ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, perasaan bersalah itu adalah kadang-kala muncul oleh karena kita tidak mampu merespon emosi kita itu dengan tepat, gitu loh. Saya kasih tahu Bapak Ibu, hal ini sebetulnya beberapa kali sudah saya sampaikan, bahwa manusia itu kan terbagi dalam tiga waktu. Ngomong dua kok terjadinya tiga. Ya, terbagi dalam 3 waktu. Waktu kemarin, ya, masa lalu, waktu sekarang, ya, saat ini, present time, dan waktu yang akan datang, future. Nah, perhatikan baik-baik kalimat saya. Orang yang hidupnya saat ini, tapi mindsetnya hidup di masa yang lalu, ya, yang kemarin, ya, orang itu akan hidup di dalam kecemasan, di dalam gundah gulana, di dalam kegelisahan, di dalam kegalauan. Kenapa dulu saya melakukan ini ya? Selalu dikejar oleh rasa bersalah, cemas. Kenapa dulu saya kayak begitu? Kenapa dulu saya melakukan itu? Kesalahan-kesalahan dulu kayaknya mengejar-ngejar terus. Itu adalah orang, perhatikan baik-baik, orang yang hidup di masa lalu. Dan orang yang hidup di masa lalu, saya jamin hidupnya tidak pernah mengalami damai sejahtera. Hidupnya selalu dikejar oleh kecemasan. Hidupnya selalu dirundung oleh yang namanya anxiety tadi. Cemas terus, kenapa? Karena hidup di masa lalu. Bukankah kita semua adalah orang berdosa? Betul ya Bapak Ibu? Kita semua adalah orang berdosa. Nah, ketika kita merasa bahwa dosa itu ngejar-ngejar terus kita, engkau akan menghadapi kehidupan yang di dalam kecemasan. Kesalahan-kesalahan yang dahulu diungkit terus. Iblis itu pintar mengungkit semua kesalahan kita. Dan ketika engkau hidup di masa lalu, ya, engkau tidak pernah berdamai dengan hidupmu di masa sekarang, kecemasan itu akan terus mengejar engkau. Nah, sebaliknya, ada orang yang hidupnya zaman sekarang, saat ini, present time, tapi mindsetnya, hidupnya di masa yang akan datang. Apa jadinya saudara kalau hari ini kita hidup di sini, tapi berpikir tentang masa yang akan datang? Yang muncul adalah kekhawatiran. Besok saya hidup kayak apa? Besok saya makan apa? Besok cicilan rumah saya lunas apa enggak? Besok anak saya akan baik-baik saja apa enggak? Sehingga kehidupan kita itu selalu diliputi oleh kekhawatiran demi kekhawatiran, terus menerus diliputi oleh kekhawatiran dan kekhawatiran. Nah, orang-orang kayak begini Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya bilang, Anda butuh healing. Dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Anda perlu satu cara untuk yang tadi dibilang mindfulness. Mindfulness itu terjemahannya adalah kesadaran. Kesadaran untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita, itu mindfulness. Itu sebabnya perhatikan ya. Ayat yang kelima dari kalimatnya Daud ini. Mengapa engkau tertekan? Ketika saya melakukan eksposisi terhadap ayat ini, mengapa?
Sebetulnya penulis itu ingin mengatakan bahwa mengapa engkau gelisah? Bukankah kemarin Allah sudah menolong engkau? Mengapa engkau gelisah? Bukankah ke depan Tuhan telah menjanjikan kemenangan buat engkau? Mengapa? Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu cemas akan masa lalu, dikejar rasa bersalah pada masa lalu, kalimat ini relevan. Mengapa engkau cemas? Bukankah Tuhan telah mengampuni segala dosamu? Mengapa engkau gentar? Bukankah Tuhan telah menyelamatkan engkau? Mengapa dan mengapa? Bagi saudara yang mengalami kekhawatiran ke depan, besok saya kayak apa, masa tua saya kayak apa, masa depan kayak saya apa, khawatir karena engkau hidup di masa yang akan datang, tidak lagi hidup pada present time. Sebagai hamba Tuhan saya juga akan sampaikan, mengapa engkau takut akan masa depan? Bukankah Tuhan telah menjanjikan masa depan yang indah buat kita semua? Amin. Mengapa? Ini mindfulness, mengisi pikiran kita, mindset kita dengan kesadaran-kesadaran yang positif. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah. Saudara, ketika saya merenungkan akan teks ini, khususnya ayat yang kelima, saya ingat lagu lama sekali. Salah satu syair lagu itu mengatakan begini, kalau orang lain ditolong, apa terusnya? Saya juga. Ya kan? Kalau orang lain ditolong, saya juga. Terus kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau cemas? Ya kan? Kenapa engkau tenggelam dalam berbagai macam luka-luka secara psikis tadi? Kenapa? Kalau orang lain tolong kamu, ya kan? Kalau orang lain ditolong Tuhan, Tuhan yang sama pasti menolong kita. Makanya Bapak Ibu, saya ingin kasih pesan kepada para gembala sel untuk memberi kesempatan kesaksian bagi orang yang telah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Itu penting, sangat-sangat penting, very very important. Bahwa mendengar orang lain telah mengalami kemenangan itu membuat iman kita itu menjadi bangkit dengan satu persepsi, kalau orang lain ditolong, saya juga. Amin Bapak Ibu. Jangan kau merasa dikucilkan Tuhan. Oh dia yang bisa ditolong, oh dia yang bisa sukses, oh dia yang bisa berhasil, oh dia yang begini begitu. Saya enggak. Engkau perlu mindfulness. Janji Tuhan itu kepada setiap orang yang percaya. Amin. Bukan hanya untuk 1, 2, 3 orang. Kalau orang itu diberkati Tuhan, saya juga. Amin. Kalau orang itu disembuhkan Tuhan, saya juga. Kalau orang lain kan begitu, ditolong saya juga. Coba nanti pulang gereja nyanyikan lagu itu. Saya agak lupa lagunya itu. Awalnya kayak apa saya nggak tahu. Ini mungkin yang lebih hafal, saya nggak tahu lagunya itu. Tapi kalimat itu saya nyantol di otak saya. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Apa kelebihan orang itu dibanding saya? Sama kok di hadapan Tuhan. Cobalah mindfulness, isi otak kita, mindset kita dengan kesadaran yang kayak begini, ya kan? Anda ngelihat tetangga yang lebih makmur, lebih hebat, jangan iri Bapak Ibu. Rubah persepsi kita. Kalau kita melihat orang lain, tetangga kita lebih hebat, apa yang kita pikirkan? Kalau orang itu diberkati Tuhan, saya juga. Amin. Jangan yang jelek. Kalau dia dihukum Tuhan, saya juga. Orang kayak gini, nggak lama mati dia. Ya. Karena mindsetnya itu negatif terus. Ini, ya jadi bagaimana kita bisa healing Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Memiliki me time. Waktu yang spesial buat kita. Yang kedua, mindfulness, isi pikiran kita dengan kesadaran yang positif. Yang terakhir, self compassion, ya, memberikan belas kasih kepada diri kita sendiri. Siapa yang mempopulerkan? Nih orangnya, ya, si Christine Neff, ya. Christine Neff ini gelarnya PhD.
Christine Neff berkata begini Bapak Ibu tentang self compassion ini. Self compassion adalah sikap terbuka dan tergeraknya hati oleh penderitaan yang dialami rasa untuk peduli dan kasih sayang pada diri sendiri. Memahami tanpa menghakimi terhadap kekurangan dan kegagalan diri, menerima kelebihan dan kekurangan. Itu self compassion. Menerima, peduli pada diri sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup? Pasti pernah. Kita pasti pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan, ya kan? Sekolah nggak naik, pengen kerja ke tempat yang bagus ditolak, ya. Itu kita pernah mengalami itu. Apa yang terjadi kalau kita mengalami kegagalan-kegagalan Bapak Ibu? Ada dua langkah ekstrim yang diambil oleh manusia. Yang pertama adalah ekstrim negatif. Ketika dia mengalami kegagalan, dia mengutuki dirinya. Dia menjudge dirinya orang yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dia minder. Potensi dirinya itu tidak berkembang dengan baik. Kenapa? Karena dia selalu menghakimi dirinya sendiri. Aku ini orang bodoh, aku ini gak bisa apa-apa, aku ini geblek, aku gak mampu, aku miskin, aku jelek. Ya, udah jelek, hitam, bau, hidup lagi. Itu saya. Itu adalah orang yang ketika mengalami kegagalan, ya, tidak mengasihani diri. Nah, adakah di antara kita yang mengalami hal-hal seperti ini? Menjadi sebuah pemikiran bahwa saya ini menjadi pribadi yang buruk. Saya ini seakan-akan orang yang dikutuk. Semua yang saya lakukan isinya adalah kegagalan demi kegagalan. Ada yang pernah ngomong kayak begini? Kalau ada yang ngomong kayak begini, engkau perlu yang namanya self compassion. Karena engkau selalu berkata, aku gagal, aku gak bisa, aku gak mampu, aku gak dapat, ya kan? Ini menciderai jiwa kita Bapak Ibu. Nah, seorang pakar yang namanya Christine Neff ini berkata, tiap kita itu perlu yang namanya self compassion, peduli dan kasih kepada diri kita sendiri oleh kegagalan-kegagalan kita, ya kan? Dalam perjalanan hidup kita itu sering mengalami kegagalan dan kegagalan dan saya hanya ingin sampaikan, Anda akan menjadi pribadi yang berkualitas atau Anda menjadi pribadi pecundang. Tergantung bagaimana respon Anda terhadap kegagalan itu. Orang yang mempunyai potensi sebagai pemenang, potensi sebagai pahlawan adalah orang yang menyikapi kegagalan sebagai titik tolak untuk bangkit dan kemudian menemukan pencapaian-pencapaian yang baru. Itu engkau punya potensi sebagai seorang pemenang. Tapi seorang pecundang Bapak Ibu, ketika dia kalah, dia mengasihani diri. Aku memang gak bisa, aku memang gak mampu untuk berbuat apa-apa. Tuhan gak adil buat kehidupan saya. Orang lain ada kesempatan, ada koneksi, ada potensi, tapi saya enggak. Itu yang seringkali membuat orang seringkali gagal di dalam menjalani hidup. Berapa banyak, saya ingin memberi penguatan kepada jemaat. Berapa banyak di antara kita yang tidak mampu menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Anda kerja di satu tempat, ada tantangan di situ. Langkah yang Anda ambil kemudian keluar dari tempat pekerjaan. Itu engkau memiliki mental yang tidak sehat. Tantangan itu harusnya apa? Dihadapi. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, tidak ada pekerjaan, tidak ada kehidupan yang tidak ada tantangan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini yang dikatakan oleh Christine Neff ini. Engkau harus memiliki yang namanya self compassion, mengasihani diri sendiri. Perhatikan baik-baik ayatnya. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini Bapak Ibu tentang teks ini adalah bahwa engkau harus mengasihi dirimu sendiri.
Kasihilah dirimu sendiri. Berapa banyak dari antara kita yang gak berani, gak mampu mengasihi diri sendiri. Ketika gagal engkau menyalahkan dirimu, ketika gagal engkau menyalahkan lingkunganmu, ketika gagal engkau menyalahkan orang tuamu, ketika gagal engkau menyalahkan apapun yang ada dalam dirimu. Jangan. Kasihani dirimu. Terimalah dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh misalkan, kalau ada orang yang nyuruh saya untuk nyanyi di gereja ya, spesial song kayak Maria kayak gitu, amit-amit Bapak Ibu, ya nggak bisa lah saya. Talenta saya nyanyi itu cuma satu, di kamar mandi. Kalau sudah di sini suruh nyanyi, mending Maria yang nyanyi. Pintu sorga bergetar, begitu saya nyanyi, iblis bersorak-sorak, welek ulah, kan gitu. Kita tahu, saya sadar, ya, suara saya bagus Bapak Ibu, untuk diri saya sendiri. Kita tahu, tapi kalau untuk bicara di depan, untuk khotbah, untuk public speaking, ya, kemanapun orang ingin saya bicara, saya siap. Kenapa? Saya tahu, saya punya potensi di situ. Nah, ini yang saya katakan sebagai ya itu tadi self compassion, tahu apa yang menjadi kelebihan kita, tahu apa yang menjadi kekurangan kita, dan kemudian kalau ada kekurangan, jangan tenggelam dalam kekurangan tersebut. Jangan Anda pernah ditanya, apa sih potensimu? Enggak tahu. Loh, kamu kan punya potensi? Kayaknya enggak ada sih. Kamu bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Orang kayak gini saudara, ya, akan hidupnya dalam penderitaan dan terus akan mengalami penderitaan dan penderitaan. Kita harus tahu apa yang saya bisa dan apa yang saya nggak bisa, ya kan? Saya masih ingat, ya, ketika salah satu tes interview saya ketika masuk program magister di Saat itu, ada 4 doktor yang nguji saya, terus dikata, Pak Pritono, menurut Bapak ini orang yang hebat, biasa, atau jelek? Dengan nilai-nilai kekristenan yang saya kurang paham, ya kan, saya nggak berani ngomong saya hebat, nanti dipikir sombong. Saya belajar rendah hati, saya bilang, saya biasa-biasa saja Pak. Apa jawabannya? Maaf Pak, kalau Bapak biasa-biasa saja, kayaknya lembaga kami tidak bisa menerima Bapak, karena yang kami cari adalah orang yang di atas biasa-biasa saja. Oh, saya ralat, ya kan, saya orang yang di atas biasa. Saya tahu potensi saya cerita apa yang menjadi potensi saya. Bapak Ibu, ayo kita self compassion buat diri kita sendiri. Amin. Mengasihi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Menunjukkan kita punya potensi apa, punya kelebihan apa. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, visi gereja kita adalah memberi kesempatan kepada setiap jemaat untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Semua. Untuk apa? Supaya kita tahu potensi kita ini apa. Kalau potensi kita ini mau menyanyi, silakan nyanyi. Loh, misalkan ada pertanyaan, Pak, saya itu jago khotbah loh. Anda boleh khotbah di sini kok. Kalau Anda memang terampil berkhotbah dan ngerti tentang teknik homiletik, saya tidak akan menghalangi. Karena semua harus mengembangkan potensinya. Nah, masalahnya adalah seringkali kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, kita nggak bisa self compassion tadi. Kita selalu merasa diri kita kecil, kerdil dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu terus berlalu ini, saya ingin sampaikan, healing adalah proses bagaimana kita menyembuhkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan proses menyembuhkan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa healing? Tadi ada 3 hal. Anda harus punya waktu untuk diri Anda sendiri, me time. Punyailah waktu untuk me time, ya, dengan istri, dengan suami, boleh, ya. Yang kedua tadi apa? Mindfulness. Istilah pikiran kita dengan kesadaran-kesadaran yang positif. Isi mindfulness. Dan yang terakhir adalah self compassion. Kasihilah dirimu sendiri. Ketika hal ini kita lakukan, engkau mengalami proses untuk penyembuhan dirimu sendiri. Tuhan memberkati.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita di musik center. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.